kesembuhan terjadi. Amin. Kelepasan terjadi. Pemulihan terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan untuk bangsa ini. 80 tahun kami sudah merdeka. Kami mengucap syukur dan kami bersuka cita karena anugerah-Mu yang baik, yang sempurna, memerdekakan kami dari kuasa dosa. Terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan, penyembahan yang boleh kami berikan, biar itu naik di hadapan Tuhan, dari kehidupan yang harum dan kudus di hadapan Tuhan. Kami akan mendengarkan suara-Mu, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menolong, dari awal sampai pertengahan kepada akhirnya. Dan kami percaya ketika Roh Kudus berdaulat, tidak ada kuasa yang bisa membuat kami. Kami tundukkan hati dan pikiran kami untuk setuju dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap terima kebenaran, sama-sama katakan amin. Salam. Terima kasih pada Tuhan Yesus yang membawa saya ke kota ini lagi. Terima kasih Bapak Ibu Gembala, senang sekali boleh melayani tempat ini. Terima kasih sama keluarga Kuping dan si Ferry, selalu kalau kesini katanya ibadah dan reuni. Sama-sama berdiri yuk. Sama-sama berdiri, semua buat tangan hari ini. Katakan begini. Saya merdeka. Saya merdeka. Kamu merdeka. Kamu merdeka. Dan pegang tangan kanan kiri. Kita merdeka. Kita merdeka. 3, 2, 1. Saya merdeka. Saya merdeka. Kamu merdeka. Kamu merdeka. Kita merdeka. Kita merdeka. Dan sebelah kiri ya. Harus merdeka, saudara. 3, 2, 1. Saya merdeka. Saya merdeka. Kamu merdeka. Kita merdeka. Amin. Merdeka. Kasih berdiri, kita sama-sama baca firman Tuhan dari Roma pasal 6. Roma 6 ayat 18 sampai ayat 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang masih mencari jujurlah aman. Yang lihat multimedia katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama baca. Pria ayat ganjil, wanita ayat genap, ayat 23 kita baca bersama-sama. Wanita 3, 2, 1. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Pria. Aku mengatakan manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah memerdekakan tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan digelorakakan yang membawa kamu kepada kemerdekaan. Demikian kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada dosa. Wanita, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 21 dan 2, apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena kesudahan, semuanya itu ialah kematian. Wanita, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah merdeka di dalam Kristus Yesus. Apa Bapak Ibu? Merdeka di dalam Kristus Yesus. Saya mau tanya, ini grup A, ini grup B, ini grup C. Yang sudah merdeka? Yang sudah merdeka? Pertanyaan yang kedua, yang belum merasa merdeka? Pertanyaan yang ketiga, yang terus berjuang untuk merdeka, angkat tangan. Luar biasa, tepuk tangan untuk orang-orang yang luar biasa. Amin. Saudara dengarkan setnya baik-baik.
kemerdekaan diperlukan perjuangan. Ya sih, katakan amin. Amin. Karena begini, kenapa saya katakan seperti itu? Negara kita sudah merdeka, betul tidak? Betul. Tapi mentalitas seorang yang sudah merdeka belum semuanya merasakannya, betul atau benar? Kita sudah merdeka dalam Kristus, tetapi kenyataannya begini, kita belum merdeka dari yang namanya belenggu. Betul enggak? Belenggu apa, Bu Dewi? Kan darah Yesus sudah menguduskan saya. Penebusan Kristus kan sudah sempurna. Amin. Tetapi ada hal yang kita harus belajar pada sore hari ini. Kadang-kadang dalam hidup kita, ketika kita belum menyadari bahwa kita adalah orang yang merdeka, belenggu-belenggu itu bisa mengikat kita. Betul enggak? Ada belenggu apa? Adat istiadat. Betul enggak? Ada belenggu apa? Kesalahan masa lalu. Ada belenggu apa? Hobi. Saya mau jelaskan supaya paham ya. Kita sudah merdeka dalam Kristus karena begini. Efesus 2:8 katakan begini. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu kasih karunia Allah. Tetapi berapa banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa hidupnya sudah merdeka, tapi membiarkan dirinya dalam sebuah belenggu. Galatia 5:1 katakan begini. Kamu ini sudah merdeka. Tapi terjadi pertentangan dengan jemaat yang ada di Galatia itu begini. Ada yang bilang begini, kamu harus disunat, tidak usah disunat. Padahal sebenarnya begini, sebagai orang percaya, sunat yang benar adalah sunat hati. Ketika hati nurani kita membiarkan Roh Kudus menyucikan, memperbarui hati nurani kita, nggak usah sunat yang namanya jasmani. Yang sesuai tanda. Kadang-kadang sebagai orang percaya, kenapa kita nggak merdeka? Kita masih diikat adat istiadat nenek moyang kita, leluhur kita. Satu saat saya itu kan banyak jadi pembicara retret anak muda. Siang itu di Terawas itu kan sudah nggak seberapa dingin seperti itu. Saya keluar karena panas. Tiba-tiba saya lihat itu ada anak remaja sekitar 14 tahun gitu. Dia lewat tapi dia nggak tahu saya ketutupan pohon kan. Tiba-tiba dia itu mau kencing, lo bilang begini. Pang, anak babi mau kencing. Lo kaget lah saya cemil. Ketika dia balik, saya langsung nongol. Kak Dewi belum tidur. Oh, hari punya umur 56 tahun Kak Dewi. Belum. Terus dia bilang, Kak Dewi dengar nggak tadi saya ngomong apa? Dengar banget, jelas banget. Terus saya tanya, sambil berhadapan-hadapan saya kontak sama kolektor. Saya bilang begini, Yo, kamu tadi doa kenapa? Kata kakek saya, kata kungkung saya, kalau kita di satu daerah yang baru harus permisi sama penunggunya. Pernah dengar? Nah. Halo? Nah. Harusnya orang percaya itu nggak usah takut, mau kencing aja. Ngapain masa anak raja, anak tuh harus standarnya turun jadi anak babi? Betul tidak? Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sudah diperdekakan oleh darah Kristus. Tapi sikap hidup kita kadang-kadang masih percaya sama yang namanya dongeng. Masih percaya sama namanya kata-kata nenek moyang kita. Betul atau benar? Betul. Ketika kakek saya meninggal, saya panggil kakek saya Kang Yeye. Semua baikku, semua hormat sama mayat. Saya nggak mau. Saya bilang, saya saya cuma mau hormat sama yang hidup. Jadi kode saya hormat. Kita nggak boleh hormati mayat loh. Yang mati sudah kembali ke surga. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kiri ya. Yang dihormati yang hidup, bukan yang mati. Amin. Loh, saudara kadang-kadang sudah Kristen, sudah ke gereja, masih juga percaya yang namanya takayul. Betul enggak? Istri-istri yang kalau tidur membangunkan suaminya, kamar mandinya kacau, antar ke kamar mandi. Halo? Anak muda itu sadari dong, kamu itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, kamu punya kuasa. Tidak
kita masih membiarkan belenggu adat istiadat nenek moyang kita. Betul atau benar? Satu saat saya ke Mojokerto, saya cari koko saya. Koko kemana? Lagi pergi ke kuburan. Belum ngapain ke kuburan? Lagi sembahyang non, saya masih panggil non anak di malu. Sembahyang buat apa sih? Koko saya tuh mau ngambil S2, jadi dia menyelesaikan tesis. Dia berdoa supaya tesisnya itu bisa lolos. Saya langsung ngomong begini. Lah itu, ya itu seorang rakyat SN. Masa kita berdoa itu sesama yang di atas powernya, betul nggak saudara? Masa yang S2 itu bisa doa sama yang sekolah rakyat? Kadang-kadang ada adat yang kadang-kadang nggak sesuai dengan firman Tuhan, betul tidak? Hari ini sadari kita sudah merdeka oleh kematian Kristus, hargai pengorbanan Kristus, dan jangan pernah tinggal di dalam dongeng takayul nenek moyang kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Terus yang kedua, kadang-kadang kita sudah merdeka, nggak menyadari kemerdekaan yang kita miliki, masih membiarkan masa lalu masuk dalam kehidupan kita. Masih ingat ketika umat Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ketika proses padang gurun terjadi, mereka bilang begini, aduh masih enak di Mesir, ada bawang bombay, ada daging, sedangkan kita mati kelaparan di padang gurun. Betul tidak? Harusnya mereka bersyukur. Tuhan sudah keluarkan mereka dari Mesir, dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Harusnya ketika proses itu terjadi dalam kehidupannya, mereka nggak perlu kembali ke masa lalu. Betul atau tidak? Saya sama suami kan konselor keluarga. Satu saat istri mengeluh sama kami, bilang begini, Pak Pendeta, sepertinya saya salah memilih suami. Anaknya sudah tinggal, saudara. Maksudnya gimana sih? Itu bekas pacar saya itu. Baik, romantis, pengertian. Lah kok saya dapat suami modelnya kayak begini? Terus suami saya bilang begini, Bu, bersyukurlah apa yang sudah Tuhan berikan buat ibu. Belum tentu loh bekas pacarnya ibu, kalau tahu betapa cerewetnya dirimu, masih bisa menerima engkau. Betul tidak? Kadang-kadang kita suka membayangkan ini, kayaknya masih enak dulu deh. Ternyata jadi Kristen kok tambah bukannya tambah diberkati, kok tambah susah. Pernah nggak orang ngomong seperti itu? Dengar baik loh. Proses yang terjadi dalam kehidupan kita jangan menghentikan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan sesali. Yes, bersyukur. Saya bersyukur dengan segala sepak terjang Pak Abraham, karena itu yang terbaik yang dari Tuhan. Yesus katakan amin. Jadi hari ini jangan sesali masa lalu. Kenapa aku nggak menikah sama itu? Kenapa nggak bisa ini itu? Saudara dengar baik. Iblis bekerja menggocok pikiran kita dengan selalu mengingatkan masa lalu supaya kita kembali kepada masa lalu. Betul atau tidak? Hari ini kalau engkau menyadari kasih Yesus itu sempurna, penebusannya luar biasa, stop dengan mengingat yang namanya masa lalu. Yang setuju katakan amin. Satu saat saya khotbah tentang pengampunan yang memerdekakan. Saya diundang jadi pembicara di radionya Kodrat Supir. Saya khotbah tentang Yusuf, Kisah Rasul Kejadian 45. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya, Bu Dewi itu ya kalau ngomong enak aja, mengampuni, ngomong gampang, tapi praktiknya susah. Saya diam, orang ini mau konseling atau mau cobain hamba Tuhan. Saya khotbah tak, terus dia cerita, udah tahu nggak sakitnya hati saya. Bukan, Dewi tahu nggak gini. Terus dia tanya, saya bilang ini, Bu, waktunya cuma 1 menit tuh. Ini sudah habis 10 menit sampai akhirnya kebijakan dari studio ditutup pertanyaannya. Di akhir khotbah saya harus jawab pertanyaan. Saya coba bilang ini, Robudus, tolong aku untuk menjawab pertanyaan orang ini seperti ini, orang ini tahu pokoknya keras kepala susah buat aku. Robudus katakan begini, kenapa sekelas orang percaya susah untuk mengampuni? Yang pertama, karena melihat jenis dosa dan bobot dosa. Betul atau tidak? Kalau yang dicuri cuma mangga Bu Dewi, tidak masalah.
Tapi pelakor ini mengambil suami. Sakitnya bukan hanya di sini, di sana sini. Betul tidak? Melihat bobot dosa, melihat jenis dosa. Kenapa sekalipun orang Kristen susah untuk mengampuni? Hari itu Roh Kudus kasih saya pewahyuan, bukan dari kampus teologi. Yang kedua, sekelas orang percaya susah untuk mengampuni. Kenapa? Karena melihat frekuensi dosa, kesalahan yang diulang-ulang, kekeliruan yang diulang-ulang, membuat kita susah untuk mengampuni. Betul atau benar? Utang pertama tidak bayar, tidak masalah. Utang kedua tidak bayar, kurang pokok. Utang ketiga nggak bayar, kok temen. Utang keempat, lu gue N. Betul tidak? Bukan berarti saya ngajari saudara utang saudara. Saya punya papa tukang totokan, dia punya pembantu dua. Yang satu muhal sampai dinikahin sama papa saya. Yang satu cuma gara-gara bohongin uang sekian ribu bulan. Saya kalau ngomong, Pak itu sidar itu gimana tuh Pak? Wes aja ngomong, jenengnya gak gelem ngomong. Pokoknya tutup gak mau denger. Lho Pak itu kan namanya sakit hati Pak. Gue simpan sakit hati nanti gak masuk surga. Gue mau kerjaan itu ceramah. Susah untuk mengampuni karena kesalahan yang terus menerus. Saya mau tanya sama ibu, kalau suamimu selingkuh periode 1, periode 2, periode 3, masih bisa mengampuni gak? Yang ibu-ibu yang jawab jangan bapak-bapak loh ya. Dengar, kita nggak kompromi dengan dosanya, tapi kita mengasihi jiwanya dan berdoa supaya pertobatan terjadi dalam dirinya. Amin. Amin. Yang ketiga, mengapa sekelas orang percaya sudah terima kemerdekaan Kristen tetapi susah untuk mengampuni? Roh bukan saya pengertian. Yang ketiga, karena melihat yang namanya rentang waktu dosa. Kalau pria kali ini aman, karena pria itu kalau udah bikin kesalahan pergi tanpa merasa berdosa dan lupa kesalahannya apa. Betul tidak Ibu? Betul. Tapi kalau yang namanya wanita itu saudara, kesalahan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu masih terngiang-ngiang dan suka dibangkit-bangkit. Betul tidak bapak-bapak? Saya cukup sedih juga. Saya punya teman itu setiap konser keluarga dia bilang gini. Tahun 2010 dia lapor ke kami berdua. Dia minta antara. Kalau ingat 10 tahun lalu, hati saya sakit. Itu dia pukul pipi kanan saya sampai memar. Itu 2010 cerita kembali. 2011 dia ngadep lagi. Tahu nggak Bu Dewi? Kalau ingat 11 tahun lalu, dia tampar pipi kanan saya sakit sekali. 2012 dia yang menghitung saudara. Lama-lama saya bilang gini, terus mau disimpan sampai kapan? Betul tidak? Wanita itu menyimpan loh, hati-hati pria. Betul tidak? Kesalahan sudah 5 tahun lalu, diungkit lagi, dikulik-kulik lagi. Betul tidak? Hari ini belajar seperti Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan action berlari ke depan. Selama kita hidup di masa lalu, kita ini jalan di tempat. Betul tidak? Selama kita hidup dengan pola masa lalu, pikiran masa lalu, hal-hal yang buruk, kita seperti orang yang berjalan di tempat. Tetapi ketika fokus pada Yesus, fokus pada Kristus, fokus pada kasih Allah yang mengampuni engkau akan dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang bencana. Ya, setuju katakan amin. Bilang kanan kiri, aku mengampuni orang-orang yang bencana. Amin. Haleluya. Nah saudara, saya ini kan campur atau Jawa Cina loh. Saya itu suka ketawa. Kalau orang Jawa itu muaranya sampai begini loh kepala. Dan dia bodong aku gak gelem kuat. Dan dia bayi gak gelem nyedo. Katanya begitu. Begitu Natalan kan kayak teletabis pelukan. Betul enggak? Tapi kalau suku yang satu ini saya gak boleh sebut, gak bisa pulang. Kalau sudah konflik keluarga, itu anak sama sepupu bisa nggak ngomong kamu dan saya selesai. Betul tidak? Halo, engkau yang mana kasih karunia Allah, amin. Berikan pengampunan sekalipun itu. Katanya Kristen susah untuk mengampuni. Katanya Kristen susah merdeka untuk yang namanya memiliki kasih yang sempurna. Ya saya suka dengar. Saya suka tokoh satu ini namanya Bunda Teresa. Dia adalah tokoh yang merdeka di dalam pengampunan, merdeka di dalam kasih.
Bunda Teresa itu seringkali mengajar, menginjil dan mendoakan orang sakit. Suatu saat ketika Bunda Teresa mendoakan orang sakit, bapak itu usianya 72 tahun, lagi sakit. Karena sakitnya parah itu pingsan, Bunda Teresa bawa ke rumah sakit. Ketika bapak itu 2 hari sadar, dia tanya gini, "Suster, saya ada di mana?" "Bapak di rumah sakit." "Yang bawa siapa?" "Ada seorang ibu yang biasa keliling itu. Nanti jam 10 datang." Oke. Ketika Bunda Teresa datang, bapak itu bilang gini, "Bunda yang bawa saya ke sini?" "Iya." "Makasih Bunda." "Iya." "Bunda tahu nggak siapa saya?" "Saya nggak tahu," kata Bunda Teresa. "Asal Bunda tahu ya, saya dibenci sama Bunda. Gara-gara Bunda Kalkuta dan India itu, semuanya mau jadi Kristen karena Bunda. Bunda tahu, saya adalah pemimpin agama ini dan saya ingin bunuh Bunda. Tapi kenapa Bunda balik sama saya?" Bunda Teresa tersenyum dan katakan begini, "Tuhan Yesus mengasihi aku. Dan dia suruh aku mengasihi engkau." Amin. Apapun yang terjadi, hubungan suami istri, hubungan dengan teman-teman pelayanan, ketika ada konflik, ketika ada masalah, katakan begini, "Tuhan Yesus mengasihi aku dan dia suruh aku mengasihi engkau." Maka potensi marah minggir, betul nggak? Potensi sakit hati tidak ada celah, betul nggak saudara? Kalau prinsip kekristenan kita sama seperti Tuhan Yesus mengasihi saya dan dia suruh aku mengasihi engkau, maka tidak akan terjadi yang namanya potensi dendam, potensi kecewa, potensi amarah. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Terus yang ketiga, yang membuat kita nggak bisa merasakan kemerdekaan itu seperti ini. Ikatan-ikatan yang ada dalam hidup kita, salah satunya adalah hobi kita. Betul tidak? Ada orang tuh, Bu Gembala, mancing sama ke gereja, dipilih mana? Betul tidak? Ada orang tuh mancing, dia dengan bangga itu kabur. "Bu Pendeta, saya kemarin mancing di Halmahera, ikannya besar-besar." Terus saya tanya sederhana aja, "Kok udah ke gereja?" "Gereja itu masih bisa lah, minggu nggak bisa, minggu depan nggak bisa, masih ada bulan depan." Dengar nggak ya? Minggu depan selalu ada, bulan depan selalu ada. Masalahnya, apakah kuota hidup kita sampai ke minggu depan? Gak ada yang tahu. Betul tidak? Karena mati tidak harus tua, mati gak harus sakit dulu. Tiba-tiba Tuhan bisa panggil kita. Betul nggak saudara? Kalau engkau tahu hidupmu telah lunas dibayar oleh Kristus, dengar, orang yang merdeka tidak membiarkan dirinya terikat sama hobi tertentu, makanan tertentu. Betul tidak? Saya punya tetangga di Meheran, dia tuh gak bisa tidur, dia gak makan kue itu jualan. Sampai saya bilang sama istri, "Kenapa kayak gitu Cik?" "Gak tahu Cik Dewi, pokoknya sampai jam 9 malam kalau belum makan kue dia jualan, dia juga bisa tidur." Itu ikatan, betul tidak? Haleluya. Kita belajar untuk melepaskan ikatan-ikatan yang ada dalam diri kita, karena kita sudah lunas dibayar oleh Kristus. Amin. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 katakan ini, "Kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar." Kalau lunas itu kan kita sukacita. Kalau lunas kita kan merdeka. Kalau belum lunas itu rasanya ada ganjilan, betul enggak? Saya suka pelayan di dapur di suci. Satu saat istrinya Gembala itu ngeluh sama saya, "Bu Pendeta, saya nggak tahu ya, kenapa pernikahan suami istri itu kalau 5 tahun masih aman, 10 tahun masih haleluya, 20 tahun sudah kadang-kadang masing-masing. Maksudnya kenapa?" Jadi mereka kredit sepeda motor, mereka kredit sepeda motor karena jalannya licin kan jatuh. Yang diselamatkan siapa? Istrinya atau motornya? Motornya. Terus istrinya bilang, "Dulu katanya dalam susah senang sakit sembuh mengasihi istri, sekarang urusan kredit sepeda motor." Suaminya dengan tenang bilang, "Ma, kamu tenang, kamu sudah lunas dibayar darah Yesus. Masalahnya motor masih kredit cicilan. Nggak bisa merdeka kok, masih mikir cicilan, betul tidak saudara? Tapi kalau saudara merdeka dalam Kristus, kamu akan bersuka cita. Kadang-kadang kita sudah diperdekakan dari Kristus, tapi pikiran kita tidak merdeka, roh kita
jomblo, takut gak ada jodoh, betul tidak? Saya sudah menikah, takut gak punya anak, betul tidak? Saya tersenyum ketika ada di Bali itu kan lagi perangnya Iran sama Israel. Teman saya bilang, si Dewi lagi di mana? Lagi di Bali. Kenapa? Jadi, jangan beli aset dulu. Aset apa? Jangan beli villa, jangan beli mobil, jangan beli rumah dulu. Pokoknya simpen uang. Soalnya kalau terjadi ras nanti susah ngambil uang. Saya tersenyum. Kami hamba Tuhan makan minum cukup. Betul tidak? Tidak usah takut. Sebenarnya kalau Anda ketakutan, Anda belum merdeka. Amin. Mana yang jomblo-jomblo angkat tangan? Saudara, ketika roh merdeka, kau gak akan pernah takut dengan apapun. Yang sesuai tangan amin. Indonesia itu kan aneh tapi nyata tuh saudara. Yang perang Iran sama Israel, takut nanti rudal nyasar, bom molotov nyasar, betul dah? Kadang-kadang ini terbaik. Kekhawatiran itu membuat kita nggak bisa meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita punya Allah yang dahsyat, roh kita merdeka, nggak usah takut, nggak usah khawatir apa yang terjadi hari ini, hari esok, itu biarlah urusan Tuhan. Dan saya juga katakan amin. Saya suka lagu lama, lagunya begini. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Masih ingat? Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang badai dalam hidupku. Terus ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Orang yang merdeka itu saudara menjalani hidup dengan sukacita, menjalani hidup dengan bersyukur. Ya sesuai kata amin. Saya kadang-kadang suka tersenyum Pak Andre. Itu Cime sama Popeng itu kan catering toh. Saya lihat mereka itu kayak main-main saudara. Lagi apa tuh? Lagi main. Ketika ngirim Popeng bilang sambil nyanyi-nyanyi anggap aja sedang olahraga pagi. Betul enggak? Coba kalau pekerjaan kita jadikan beban, kita itu stres. Betul enggak Bapak Ibu? Bangun tidur sudah stres. Betul tidak? Tapi orang yang rohnya merdeka itu ini. Ketika ada masalah, rohnya siap katakan ya. Sekarang tegaklah kepalamu, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Saudara, saya belajar satu tokoh yang luar biasa, yang memiliki roh yang merdeka, jiwa yang merdeka, namanya Daud. Daud itu jiwanya merdeka, rohnya merdeka, menghadapi apapun dengan beriman kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah melatih Daud untuk menghadapi masalah, Tuhan terus tambahkan kapasitas. Tuhan terus perbesar kapasitas. Daud itu punya 4 masalah besar. Masalah yang pertama, Daud itu punya mertua yang namanya Saul. Betul atau tidak? Biasanya mertua laki-laki sama menantu laki-laki itu akur. Betul tidak? Catur bersama. Betul nggak Pak Yusuf? Main apa? Pingpong bersama. Nonton bola bersama. Betul nggak? Yang rata-rata resek makan saya mama-mama ya, menantu perempuan sama mertua perempuan. Betul atau benar? Tapi tidak semua ya. Terus yang kedua, Daud punya masalah dengan siapa? Dia punya anak yang namanya Absalom. Ini anak luar biasa, melawan orang tua, bahkan menginginkan kematian bapaknya karena sebuah kekuasaan. Terus yang ketiga, Daud punya masalah dengan siapa? Dengan istrinya yang namanya Mika. Daud cinta Tuhan, Mika tidak cinta Tuhan. Kadang-kadang dalam suami istri ini, kadang-kadang istrinya suka ke gereja, suaminya enggak. Betul tidak? Kadang suaminya suka ke gereja, istrinya enggak. Betul tidak saudara? Seiman belum tentu seimbang loh. Ini masalah buat Daud, tapi yang luar biasa. Daud selalu meresponi dengan benar persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Yang keempat, masalah berat Daud itu ketika di Gua Adulam, dia kumpulkan berapa orang pemabuk, peminum, pembunuh, dilatih perang, dikasih makan, dididik jadi pejuang tentara. Apa yang terjadi? 1-30 ketika kasus Iqbal, 400 orang yang pernah dibawa ingin melempari dia dengan batu. Pernah nggak kita nolong orang, bukannya dapat ucapan terima kasih, tapi ditusuk dari belakang? Halo, pernah kan? Tapi
belajar meresponi dengan benar. Kalau kita meresponi dengan benar, saudara, kapasitas ilahi akan memampukan kita untuk bisa menghadapi dengan suami kita, menantu kita, anak kita, keluarga kita, teman-teman kita dalam pelayanan. Kita akan dimampukan untuk menghadapinya. Daud katakan begini, oh kemarin aku menghadapi singa, aku berhasil. Naik tingkat. Kalau aku taklukkan singa, aku taklukkan beruang. Ketika aku mampu taklukkan beruang, aku mampu taklukkan orang Filistin yang tak bersilat itu. Tingkat kesulitan boleh beda, tingkat kesulitan bisa lebih berat, tapi kasih karunia Allah cukup memampukan kau untuk bisa melewatinya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadilah orang-orang yang merdeka, yang tidak lagi dibebani dengan hal-hal yang tidak perlu. Yang Yesus katakan amin. Saya katakan para mertua dan menantu, berdamailah. Kadang-kadang gini, menantu perempuan itu selalu menganggap mertuanya itu jahat, selalu menganggap mertuanya ketus. Betul atau benar? Tapi kadang-kadang mertua juga menganggap menantunya ketus, yang menantunya menganggap mertuanya cerewet. Betul tidak? Tapi dengan baik, orang yang merdeka akan merespon dengan benar semua hal yang terjadi dalam kehidupannya adalah sebuah proses yang Tuhan kerjakan untuk memunculkan sesuatu yang ilahi di dalam dirinya. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini jadilah orang-orang yang merdeka, yang tak dikendalikan oleh adat istiadat, oleh belenggu bahasa, yang tak dikendalikan oleh ikatan-ikatan. Saudara maafkan saya harus ngomong ya. Handphone ini bener gak saudara? Siapa yang gak punya HP nanti Pak Gembala akan berikan? Oke, kemerdekaan itu seperti ini. Nana cantik maju. Ini apa saudara? Handphone kan? Oke. Gunanya banyak sekali. Bisa buat menguatkan orang lain, bisa buat memberkati orang lain, tapi jangan salah, bisa juga menyerang orang lain. Betul tidak? Ya. Ketika saya mau kembali ke Jakarta, saya tuh titip handphone saya. Kan saya akan datang ke Surabaya kan tahun depan. Saya bilang, oh ya, Jesse. Saya bilang gini, Jess, ini HP tante ini mahal, ini HP tante ini bagus. Saya akan pulang ke Jakarta, tapi nanti aku datang lagi ke Surabaya bulan Februari. Aku akan minta HP lagi. Oke, terima. Nah, ketika saya ada di Jakarta, saya nggak mikir saudara HP itu akan seperti apa. Tapi ketika Jessie bertanggung jawab, saya akan pulang kembali ke Surabaya. Pasti dengan senang dia berkata, tante ini aman, nggak lecet, nggak rusak. Betul nggak? Tapi kemerdekaan yang saya berikan ketika dia pegang HP saya, HP ini di sembarangan, ditaruh, jatuhkan, diurus, pokoknya dibuat hal-hal yang nggak benar. Ketika saya minta kembali tanggung jawabnya, Jessie takut ya? Dosa itu buat orang takut, betul tidak? Harusnya begini, kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan, kita bertanggung jawab. Tepuk tangan berarti kita yang luar biasa. Terima kasih. Bisa ngerti? Tuhan berikan kita free will, kehendak bebas untuk menjadikan kita pribadi yang bertanggung jawab. Dengar baik, saya percaya. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang hidup dalam domain dosa. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang terus-menerus di dalam kubangan dosa. Yang Yesus katakan apa? Galatia 2:21 katakan ini. Lebih baik jika seorang tidak mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya lalu berbalik dari jalan yang kudus. Saya suka share. Yang percaya kalau hyper grace itu ada katakan. Yang percaya. Apa pertanyaan saya kurang jelas? Yang percaya hyper grace itu ada angkat tangan. Enggak ada angkat tangan. Yang tidak percaya kalau hyper grace itu ada angkat tangan. Yang tidak mengerti bahasa Indonesia.
Pertanyaan saya yang pertama ya, dengarkan. Yang percaya kalau hyper grace kasih karunia lebih tingkat tinggi itu ada angkat tangan. Oke. Dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang, 11, 12 orang. Yang percaya ya. Yang tidak percaya hyper grace itu ada angkat tangan. Yang lainnya percaya apa nggak percaya atau abu-abu saudara? Dengar statement saya. Hyper grace itu ada dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, dalam orang tertentu. Masih ingat penjahat yang Kiai Salim? Mereka nggak punya waktu lagi, betul nggak? Mereka nggak punya kesempatan lagi. Ketika penjahat itu bertobat mendadak, saudara, di atas Kiai Salim, penjahat itu bilang gini, guru ingat aku, kasih karunia turun, belas kasihan turun, pengampunan turun, hyper grace tingkat tinggi turun. Yesus katakan gitu, besok kau akan ada bersama aku di federasi. Karena apa? Tidak punya kesempatan lagi, betul tidak? Tapi kalau kita yang masih punya kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, kita terus main-main di dosa yang sama. Ini namanya mempermainkan kasih karunia. Betul tidak? Kasih karunia bukan ajang untuk kita terus berbuat dosa. Kasih karunia mengajar kita berbenah supaya nggak terus-menerus hidup dalam kehidupan dosa. Amin. Saya mesti anak muda saudara. Satu saat tadi orang saya itu datang pada saya. Dia minta waktu. Kenapa? Aku jatuh di hari yang perzinahan. Namanya kakak rohani Pak Gembala. Saya marahin, kamu tuh begini. Ya aja pokoknya aku tobat, tak doakan. Tuhan minta kasih karunia agar si Nyomi tidak mengulangi lagi. Saya kan dulu ngajar di kampus Gajah. 4 bulan saya kembali ke Jakarta. Saya khotbah dia nunggu juga. Selesai saya tanya, kenapa Nyom? Nangis. Aduh, aku jatuh lagi. Biar berzina dengan orang yang sama. Saya geleng-geleng kepala. Tolong doakan saya, aku jual sih. Pokoknya itu terakhir aku gak bakal terpesona lagi. Ya namanya orang ya tetap. Saya marahi tapi saya doakan. Minta anugerah Tuhan supaya dia kuat menghadapi godaan. Saya nggak ketemu dia lama itu menjelang Natal. Saya khotbah di kaum muda dan nunggu saya dibuat. Kenapa nggak masuk? Aku tahu masjid pas dopen. Kenapa? Dia aku jatuh lagi. Dia ada mana? Sama dengan perempuan yang sama. Saya bilang maafkan saya. Ini kebodohan. Betul tidak? Halo. Dosa diulang. Pengampunan itu selalu ada, saudara. Tapi kasih karunia bukan ajang untuk kita terus berbuat di dalam kehidupan dosa. Ya, setuju katakan amin. Hargai penebusan Kristus. Orang yang bisa menghargai penebusan Kristus akan berhati-hati di dalam kehidupan. Kita sudah merdekakan dari Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Jaga kehidupanmu untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. 1 Petrus 1:16 katakan begini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Lihat saya. Kekudusan itu seperti ini. Kita hamba dosa, kita hamba kecemaran. Tapi karena Kristus kita dikuduskan. Betul nggak Pak Gembala? Tetapi untuk hidup di dalam kekudusan, berjalan di dalam kekudusan, itu diperlukan yang namanya perjuangan. Betul atau benar? Kalau yang pertama Allah yang bekerja, tapi yang kedua kita yang berjuang. Yang sudah katakan amin. Jangan bilang, oh sudah menderita oleh darah Yesus, hotel tetap hotel, ngomongin orang tetap ngomongin orang. Ini nggak hidup dalam pertobatan. Orang yang merdeka itu jiwanya, perkataannya, pikirannya selalu positif dan menjadi berkat. Amin. Galatia 5:16 katakan, pilihlah ini. Mau kehidupan daging yang membawa engkau kepada kebinasaan, atau hidup di dalam roh yang akan membawa engkau kepada kehidupan. Yang sisi katakan. Yang terakhir saya mau saksi.
Saya suka tokoh ini, mungkin pernah dengar. Namanya Teddy Hung. Ada yang pernah dengar Teddy Hung? Oke, saya cerita ya namanya. Ini adalah mafia di Cina, saudara. Istrinya banyak, perempuan simpenannya banyak, karena dia kan bandar narkoba mafia. Dia punya kekayaan dan wanita-wanita itu banyak yang terjerat dengan kegantengan dan keuangan. Setelah beberapa kali dia ditangkap di penjara. Pertama, kedua dia masih bisa beli di hukum, tapi akhirnya dia masuk penjara. Dia marah ketika masuk penjara. Dia katakan begini, ini pemerintah nggak adil. Aku nggak mau masuk penjara. Sampai orang beberapa pendeta itu memelayan dia, ditolak ke kepala. Nggak mau. Berapa kali pendeta melayani dia nggak mau. Tapi ada penginjil sederhana datang dan bilang sama Teddy, saya minta waktu, saya cuma ngobrol sebentar. Dia datang bukan dengan jubah pendeta, dia datang dengan hati Bapa. Penginjil ini dikatakan begini, Teddy, Tuhan Yesus mengasihimu, ada aja. Bagaimana bisa kasih? Uang juga perlu, bukan kasih. Aku perlu uang. Tapi penginjil ini dengan sederhana katakan, memang uang berharga, tapi ada satu yang berharga, sangat berharga, Teddy, adalah kasih Yesus. Penginjil doa kuasa untuk melembutkan hati Teddy. Singkat cerita, Teddy ini sudah mulai percaya Tuhan dan mulai bertobat. Yang luar biasa ini. Badannya di penjara, tapi jiwanya merdeka, pikirannya merdeka. Dia mulai berpikir begini, aku kemarin hidup di dalam dosa, aku diselamatkan sama penginjil yang sederhana. Aku juga punya kerinduan untuk menyelamatkan orang-orang yang dosa. Badannya di penjara, tapi pikirannya merdeka. Jadi mulai mengumpulkan temannya. Pertama 2 orang, 4 orang, multiplikasi, share firman Tuhan, 8, 12, sampai akhirnya selnya sebelah ikut, saya sebelah ikut, saya sebelah ikut, saya sebelah ikut. Makin banyak Teddy Hung mengadakan yang namanya pemuritan, yang luar biasa. Orang ini dalam penjara, tapi kehidupannya memerdekakan jiwa dan roh orang. Bukan berarti saya mengajak, ya wes saya nang penjara yo, saya bisa batalan bertobat, tidak. Jaga hidupmu untuk tetap merdeka dalam kasih karunia Allah. Apa yang terjadi hari ini di penjara yang ada di Cina itu? Dibangun sebuah gereja yang membangun adalah Teddy Hung. Dia penjahat, dia mafia, tapi ketika dia berdamai dan berhenti dengan masa lalunya, Tuhan pakai kehidupannya. Boleh jadi. Apalagi kita orang-orang yang merdeka. Amin. Kita orang-orang yang merdeka, yang menyiapkan hati kita, pikiran kita merdeka dalam Kristus, sehingga hidup berdampak boleh melayani orang-orang, supaya engkau dimerdekakan juga memerdekakan orang lain. Saya selesai. Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangan yang terbaik. Dan kalau pasal sudah di tempat ini Tuhan.